Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftihar Lintang Pramaswari dengan NIM 201301179. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan tes. Mengembangkan tes atau instrumen psikometrik membutuhkan perhatian pada berbagai informasi yang kompleks dan banyak detail. Ketika tes atau instrumen yang dikembangkan secara efektif, mereka menunjukkan reliabilitas dan bukti validitas yang cukup untuk mendukung penggunaan skor yang dihasilkan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kita membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terencana. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 3 bidang utama dari proses pengujian dan pengembangan instrumen, yakni konstruksi pada tes, konstruksi tes, analisis butir soal, dan penerapan standar. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang 3 pendekatan penskalaan, yaitu berpusat pada stimulus, berpusat pada respon, dan berpusat pada subjek. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus utama pada pengukuran yang berpusat pada subjek, di mana tujuan pengukuran adalah menemukan atau mengindeks seseorang di beberapa titik pada kontinum psikologis, misalnya untuk konstruksi seperti kecerdasan atau prestasi. Oleh karena itu, proses pengembangan tes yang disajikan dalam pembahasan kali ini akan berfokus pada pemaksimalan perbedaan antara individu-individu yang spesifik untuk suatu konstruk. Mengidentifikasi dan mendefinisikan konstruk adalah langkah pertama atau langkah utama yang paling kritis. Sebuah konstruksi berasal dari seperangkat ide yang disajikan atau yang dihasilkan dari berbagai bentuk akusisi pengetahuan dan persepsi manusia. Sintesis dari ide-ide inilah yang nantinya akan membentuk sebuah kesan mental. Menggambarkan sebuah konstruksi dalam proses pengembangan tes ditingkatkan dengan menghubungkan ide-ide atau persepsi mental dengan sebuah teori. Karena konstruksi psikologis tidak dapat diamati secara langsung, peneliti ditugaskan untuk mengembangkan kerangka kerja yang menghubungkan konstruksi dengan serangkaian kualitas atribut atau perilaku manusia yang dapat diamati. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai panduan untuk pengujian dan pengembangan tes. Pedoman pertama yaitu mengartikulasikan landasan filosofis untuk tes. Landasan filosofis dari sebuah tes atau instrumen harus menyediakan hubungan logis dan bermakna antara apa yang ingin diukur oleh tes dan materi yang terkait. Kumpulan materi yang menyediakan tautan filosofis tersebut yang bermakna akan disebut sebagai domain konten. Langkah selanjutnya yaitu menautkan konten domain tadi dengan kriteria yang terkait dengan domain tentunya. Baiklah, pedoman yang kedua yaitu identifikasi tujuan tes. Literatur tentang pengembangan tes berisi banyak pendekatan untuk mengidentifikasi tujuan dari tes. Menggambarkan tujuan-tujuan ini sangatlah penting untuk beberapa alasan. Salah satunya ialah misalnya nih, pertimbangkan bahwa sebuah tempat kita akan menempatkan individu pada penempatan ke kursus aljabar perguruan tinggi. Jika prasyarat keterampilan tidak diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas, maka siswa yang mendaftar tersebut hanya untuk mengalami kegagalan begitu. Maka siswa-siswa tersebut nanti akan mengalami kegagalan karena tidak jelasnya dari identifikasi dan definisi dari sebuah tes. Baiklah, pedoman yang ketiga yaitu memilih atribut yang mencerminkan konstruk. Salah satu aspek yang paling menantang dari tes atau proses konstruksi instrumen adalah terkait dengan mengidentifikasi apakah atribut yang secara akurat atau akan secara akurat mewakili konstruk yang akan ditargetkan untuk diukur dalam tes.
Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nuta Putri Sipuan, NIM 201301182. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, langsung saja ke materi, di mana kita membahas pedoman 3. Pedoman 3 di sini kita akan memilih atribut yang mencerminkan konstruk, di mana para pakar materi pelajaran itu memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa atribut yang ingin diukur oleh tes memang benar adalah atribut yang akan diukur. Jadi para ahli seperti praktisi klinis dewasa, psikolog sekolah, konselor profesional yang sudah berlisensi, dan lain-lainnya, intinya dalam psikiatri itu memberikan penilaian ahli yang sangat berharga berdasarkan pengalaman langsung yang telah mereka lakukan dengan konstruk tes yang dimaksud untuk diukur. Nah, jadi cara sebenarnya dalam mengumpulkan informasi dari psikolog itu memang melibatkan banyak pengulangan wawancara pribadi, kemudian pertemuan kelompok, yang dimana itu berguna untuk memastikan cakupan kontennya itu memadai atau instrumen surveinya itu tertulis. Jadi masukan yang diperoleh dari ahli materi pelajaran itu merupakan bagian penting dari perkembangan tes dan bukti validitas terkait dengan skors yang digunakan setelah publikasi tes. Nah, jadi proses mewawancara itu kuncinya itu harus konsisten dan berulang dan melibatkan pendekatan siklus sampai tidak ada informasi baru yang didapatkan mengenai konstruk yang diminati. Hal ini tuh kuat kaitannya terkait dengan penilaian ahli menggunakan tinjauan komprehensif dari literatur terkait. Ahli materi pelajaran juga memberikan kontribusi penting dengan memberikan keahlian mereka pada tinjauan literatur. Kemudian itu ada pedoman keempat. Nah, di mana pedoman keempat ini kita mengidentifikasi populasi peserta ujian. Nah, jadi sampling itu didefinisikan sebagai pemilihan elemen. Nah, mengikuti aturan yang ditentukan dan populasi yang ditentukan. Jadi dalam pengembangan tes, elemen sampel adalah peserta atau orang yang akan mengikuti suatu tes ini. Nah, jadi syaratnya pengambilan sampel itu digunakan terutama untuk memungkinkan peneliti itu mengeneralisasikan atau membuat kesimpulan tentang populasi yang diinginkan dengan cara menghindari perolehan data dari seluruh populasi itu. Nah, jadi dalam mempersiapkan untuk memperoleh sampel itu ada beberapa kriteria, yang dimana yang pertama itu ada siapa sampel yang harus terdiri gitu. Yang kedua, seberapa akurat kelompok ini relatif terhadap tujuan dari tes tersebut. Terus yang ketiga, kendala apa aja yang mungkin dihadapi dalam memperoleh tes. Kemudian yang keempat, bagaimana sih hambatan-hambatan ini tuh dapat dihindari atau diatasi. Nah, jadi untuk memperoleh sampel-sampel ini, kita itu memerlukan beberapa bentuk teknik pengambilan sampel, yang dimana kita tahu teknik pengambilan sampel ini ada dua. Di pendekatan umum, yang pertama itu ada non-probabilitas yang non-random dan probabilitas yang random, di mana sampling probabilitas adalah suatu teknik pengambilan sampel di mana subjek populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang representatif. Nah, sedangkan non-probability sampling itu kebalikannya, di mana metode pengambilan sampel itu tidak diketahui individu mana dari populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Nah, jadi selain dua jenis teknik sampel itu, ada juga namanya stratified proportional dan stratified random sampling. Nah, stratified proportional ini menggunakan pendekatan sampling bertingkat yang membantu menjelaskan karakteristik yang berbeda di antara konsisten suatu populasi, sehingga dia bisa mencegah bias sistematik dalam nilai tes yang dihasilkan. Sedangkan penggunaan pendekatan stratified random sampling itu dia memberikan setiap anggota dalam strata yang diminati, misalnya seperti karakteristik demografis, kesempatan yang sama secara proporsional untuk dipilih dalam proses pengambilan sampel. Kemudian kita masuk ke pedoman yang kelima, di mana
pedoman kelima ialah menggambarkan isi dari item. Nah, jadi sebelum kita mendefinisikan isi item test, konstruk itu harus dipilih dan dioperasikan dengan cara yang akan berfungsi sebagai dasar untuk tes atau instrumennya. Nah, jadi kita perlu mengingat kembali dari pedoman 3, yang dimana bahwa memutuskan konstruk itu biasa didasarkan pada tinjauan literatur terkait bersamaan dengan konsultasi dengan ahli materi pelajaran. Nah, setelah tercapainya konstruk, apa yang akan digunakan nih untuk suatu tes itu, definisi singkat tentang konstruk harus ditulis. Dengan menggunakan definisi ini, seorang dapat menulis konten item dengan presisi dan kejelasan. Kemudian kita jadi ada tujuan utama pada tahap proses pengembangan tes ini adalah mengoperasionalkan konstruk sedemikian rupa sehingga perilakunya itu dapat diamati dan diukur. Kemudian kita masuk ke pedoman ke-6, di mana pedoman ke-6 itu tulis item test. Jadi mengembangkan item test untuk mengukur konstruk itu melibatkan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu adalah pemilihan format item yang sesuai untuk tugas pengukuran dan efektif untuk peserta ujian. Yang kedua, orang harus dipilih atau dilatih mengenai teknik penulisan item yang efektif. Dan yang ketiga, tugas menghasilkan atau menulis item. Yang keempat, proses penulisan item harus dipantau untuk jaminan kualitas. Nah, jadi di sini juga ada dua jenis utama item test, yang dimana itu terdiri dari tanggapan objektif dan tanggapan yang dihasilkan subjek. Kemudian di sini juga ada menulis item untuk mengukur sikap atau kepribadian. Nah, konstruksi sikap itu telah memainkan peran penting dalam psikologi sosial untuk beberapa waktu. Jadi, teknik untuk mengukur dan menskalakan sikap telah menerima banyak perhatian selama setengah abad terakhir. Nah, jadi format item umum untuk mengukur sikap, minat, dan kepribadian itu termasuk juga tipe skala Likert. Nah, bisa dilihat di sini itu gambar 6.3, di mana itu tuh untuk kepribadian, format untuk kepribadian, sikap, dan minat. Nah, kemudian ada daftar kata sifat bipolar, bisa dilihat di gambar 6.3. Kemudian ada skala penilaian dijumlahkan, di mana itu ditunjukkan oleh gambar 6.3C. Baiklah, kemudian ada pedoman 7. Nah, pedoman 7 ini kita mengembangkan prosedur administrasi ujian. Jadi, prosedur administrasi tes itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada waktu yang tersedia. Yang kemudian cara pengiriman kelompok atau individunya. Dan yang ketiga itu platform pengirimannya, menggunakan komputer atau kertas atau pensil. Nah, kemudian pedoman ke-8, lakukan uji coba dengan sampel yang representatif. Jadi di sini tuh ada dua tujuan utama dari fase uji coba, yang dimana ialah yang pertama, yang dimana dia memperoleh informasi statistik pada item dan memperoleh komentar dan saran dari peserta ujian setelah mengikuti tes dalam kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Jadi perilaku peserta ujian tertentu selama pengalaman pengujian mungkin menunjukkan masalah dengan item tertentu. Misalnya perilaku seperti perubahan jawaban yang berulang atau jeda yang lama pada item dapat mengindikasikan item atau item yang bermasalah. Kemudian pemeriksaan statistik deskriptif melalui pelaksanaan analisis item juga memberikan informasi penting tentang bagaimana peserta ujian secara kolektif menanggapi item itu. Nah, jadi secara bersama-sama analisis butir soal dan umpan balik peserta ujian adalah dua kegiatan paling berguna yang harus dilakukan selama uji coba. Pedoman 9. Nah, pedoman 9 ini kita melakukan analisis item dan faktor. Nah, analisis item itu melibatkan kumpulan teknik statistik yang memberikan dasar untuk memilih item yang terbaik. Nah, melakukan analisis item itu memungkinkan peneliti untuk bisa mendeteksi item yang ambigu, salah ketik atau diberi skor, terlalu mudah atau terlalu sulit, dan tidak dapat membedakan dengan baik.
Nah, jadi tujuan dari test trap kriteria yang elemen analisis item itu dianggap paling penting. Jadi misalnya seorang peneliti mungkin ingin membuat tes menggunakan item yang akan memaksimalkan konsistensi internal. Nah, namun peneliti lain mungkin ingin memilih item yang memaksimalkan validitas terkait kriteria tes. Jadi misalnya dalam pengujian pekerjaan ataupun penempatan. Jadi analisis faktor ini adalah teknik statistik yang memberikan pendekatan ketat untuk mengkonfirmasi apakah suatu set item itu terdiri dari fungsi tes dengan cara kongruen dengan teori G yang mendasari tes tersebut. Nah, kemudian ada pedoman 10, di mana pedoman 10 itu kita mengembangkan norma atau skor interpretatif. Nah, skor normatif atau juga disebut dengan norma adalah suatu statistik deskriptif yang memungkinkan perbandingan skor tertentu dengan skor yang diperoleh anggota lain dari kelompok yang ditentukan dengan baik. Nah, maksudnya di sini kelompok yang didefinisikan dengan baik itu didasarkan pada kriteria khusus yang mencerminkan populasi sasaran yang akan menggunakan tes tersebut. Jadi secara umum norma itu digunakan dalam dua cara. Yang pertama, norma digunakan untuk memungkinkan klasifikasi peserta ujian atau orang ke dalam kategori seperti yang dapat diterima ataupun diinginkan. Nah, yang kedua, norma itu sering digunakan untuk mengklasifikasi peserta ujian atau orang menurut standar atau cita-cita klinis. Itu menurut Ang-Ov pada tahun 1984. Jadi ada contoh. Nah, ketika norma itu digunakan untuk klasifikasi. Jadi kita tahu indeks massa. Nah, kita mempertimbangkan istilah indeks massa tubuh atau BMI. Nah, dan bagaimana digunakan untuk mengevaluasi tingkat obesitas. Jadi seseorang itu bisa dikatakan obesitas apabila dia secara klinis melebihi batas tertentu yang telah ditentukan pada tabel normatif indeks massa tubuh ini. Nah, jadi ini apabila orang itu sudah melebihi dari tabel itu, maka dia akan disebut obesitas. Jadi untuk tujuan ini manual teknis untuk tes harus dengan jelas mengartikulasikan bagaimana norma itu diselaraskan dengan tujuan tes dan digunakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rian Priamasitorus dengan NIM 2013-01181. Saya akan mempresentasikan bagian saya. Yang pertama, menulis manual teknis dan dokumentasi. Mengembangkan manual teknis adalah kegiatan bernutup dalam proses pengembangan teks, menyediakan dokumentasi yang proyektif dari semua prosedur yang digunakan untuk mengembangkan teks. Manual items biasanya mencakup dokumentasi sistematis dari semua komponen penting dari proses pengembangan teks. Adapun sebagai berikut: 1. Sinopsis perkembangan teks termasuk tujuan, landasan psikometri dan penggunaan skor. 2. Prosedur administrasi termasuk pelatihan yang diperlukan. 3. Teori klasik. 4. Informasi non-normatif dan pelaporan skor. Selanjutnya, analisis item. Analisis item digunakan untuk mendefinisikan perhitungan dan pengujian statistika terhadap skor item, alat ukur individual. Tujuan analisis item adalah menghasilkan teks yang menunjukkan bukti rehabilitas yang validitas skor yang memadai relatif terhadap pada penggunaan tersebut. Selanjutnya, kesulitan item. Kesulitan item didefinisikan sebagai proporsi peserta ujian yang merespon dengan benar kesulitan item dengan benar.
Kesulitan item secara sinopsis disebut dengan P atau proporsi benar. Contoh teks penggunaan yang direferensikan karakteristik biasanya merujuk pada nilai P yang tinggi. Kesulitan sistem memainkan peran penting dalam analisis item. Selanjutnya, diskriminasi item. Indeks diskriminasi item dalam konstruksi teks memberikan penelitian ukuran penyusunan item tes. Peran dalam tes total dua kategori besar di statistik. Diskriminasi item adalah D yang diturunkan dengan berbasis kompleksi yang memanfaatkan hubungan antara setiap suatu kelompok pada soal objektif terdapat objektif dan tampak terbakar merupakan faktor yang diperhitungkan untuk menetapkan proporsi optimal nilai yang benar. Memperhitungkan informasi seperti 1. Informasi yang peluang berdasarkan jumlah alternatif jawaban. 2. Jumlah terdiri dari teks fondasi. Indeks diskriminasi items berbasis korelasi adalah koefisien untuk dua variabel yang berkorelasi meliputi skor respon terhadap item individual dan tes total. Selanjutnya, korelasi titik biserial digunakan untuk memperkirakan hubungan antara item yang memberikan skor yang benar dan skor yang salah. Skor total titik koefisien biserial tidak terbatas pada distribusi skor distribusi item total terdiri dari 25 item. Konteks terhadap poin-poin biserial direkomendasikan di mana item yang dipelajari dihapus dari hitungan koefisien. Korelasi biserial biasanya digunakan ketika kedua variabel berada pada metrik kontinu dan terdistribusi normal, tapi satu variabel distribusi efisien bisa saja menjadi dua kategori distrik. Contoh situasi dapat terjadi di mana skor kriteria out-of digunakan untuk memisahkan kelompok orang yang pada atribut hasil yang tidak diinginkan. Ketika menggunakan korelasi biserial pada nilai teks yang telah dikategorikan untuk tujuan mengklarifikasi master dan non-master. Adapun korelasi material dibuat untuk dikomisasi satu variabel sehingga menghasilkan koefisien korelasi respon yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera buat semuanya, saya Yona Putri Nadia dengan NIM 20180. Aku melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang P-coefficient. Membangun tes untuk keputusan penguasaan seperti dalam kasus uji referensi kriteria, P-coefficient ini dapat digunakan untuk memperkirakan daya pembeda suatu barang. Misalnya, setiap skor item ada 0 atau 1 dapat dikorelasikan dengan hasil tes penguasaan atau non-penguasaan ini
untuk menggunakan tabulasi silang atau konsekuensi teknik tabel. Kita dapat lihat di tabel ini bahwa sebagian besar peserta ujian menjawab dengan benar. Dapat ditulis di sel A. Dan sebagian besar yang non-master atau yang menjawab salah diletakkan pada kolom yang D. Interpretasi ini secara langsung terkait dengan positif falsu, yaitu probabilitas yang dihasilkan dari tes yang mengklasifikasikan di mana peserta ujian dalam kategori penguasaan. Padahal mereka sebenarnya bukan master yang tidak memahami materi ini, dan negatif palsu, yaitu menghasilkan kemungkinan tes untuk mengklasifikasikan peserta ujian dalam kategori non-mastery, ketika mereka sebenarnya adalah seorang yang master. Penggunaan analisis tabel konsekuensi ini dalam situasi pengambilan keputusan berdasarkan klasifikasi kelompok. Berikutnya tentang materi tetrahoric correlation. Koefisien korelasi lain yang digunakan dalam analisis item, tetrahoric correlation adalah disajikan dalam appendix, termasuk kode sumber komputansi. Tetrahoric correlation berguna dalam proses konstruksi tes ketika seseorang peneliti ingin membuat dikotomi buatan dari variabel item yang diasumsikan di berdistribusi normal. Misalnya, mungkin dari teori yang dikembangkan sebelumnya bahwa diverifikasi oleh peneliti empiris. Penggunaan koefisien korelasi ini telah terbukti sangat berguna untuk menganalisis faktor lain satu item test yang dinilai secara dikotomis yang diketahui memodelkan konstruk yang mencarinya yang terdistribusi normal dalam populasi. Namun, tetrahoric correlation korelasinya kompleks, sehingga membutuhkan program statistik. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa koefisien P correlation ini yang lebih mudah dihitung dan lebih luas diakses tidak digunakan daripada tetrahoric correlation? Alasan utamanya adalah bahwa P correlation menderita pembatasan buatan karena tidak setara proporsi yang dibandingkan. Masalah ini dihasil dari menjadi turunan dari person correlation. Tetrahoric correlation tidak mengalami masalah ini. Dan oleh karena itu, koefisien yang benar untuk digunakan ketika item yang terdiri dari tes didasarkan pada konstruk yang terdistribusi normal. Berikutnya tentang materi item reliability and validity. Salah satu strategi yang dirancang untuk meningkatkan reliabilitas core test adalah memilih item untuk tes akhir bentuk berdasarkan reliabilitas item, sekaligus juga mempertimbangkan validitas item index. Reliabilitas item dan indeks validitas adalah fungsi dari korelasi antara setiap item dan variabilitas, yaitu standar deviasi dari setiap skor item untuk sampel peserta ujian. Indeks keadaan item adalah statistik yang dirancang untuk memberikan indikasi bahwa konsistensi internal tes, seperti yang tercermin pada tingkat item individu. Sebagai contoh, semakin tinggi item reliabilitas item, semakin tinggi juga reliabilitas skor pada tes total. Saat menggunakan indeks reliabilitas item untuk mengevaluasi item teks individual, jadi skor teks total ini berfungsi sebagai kriteria. Untuk menghitung indeks keandalan item, diperlukan dua komponen. Yang pertama, untuk proporsi benar untuk item, dan yang kedua untuk varians item. Bahwa varians dari dikotomis butir soal yang dinilai adalah proporsi yang benar, dikalikan dengan proporsi yang salah atau PIKI. Untuk menggunakan komponen ini, kita dapat menurunkan indeks keandalan item sebagai akar dari PIKI ini, dan PIX, di mana PI adalah proporsi yang benar untuk suatu item. Sehingga KI ini adalah 1 dikurangi proporsi yang benar untuk suatu item. Dan PIX adalah korelasi poin biserial antara item dan total skor teks. Ingat bahwa mengambil akar kuadrat dari varians PIKI ini, sehingga item indeks reliabilitas ini dibobot dengan variabilitas suatu item. Bahwa fakta ini sangat membantu dalam item analisis, karena sebagian besar variabilitas suatu item semakin besar pengaruhnya pada peningkatan keadaan nilai tes. Atau, indeks validitas item dinyatakan sebagai theta I PIY, di mana theta I adalah standarnya penyimpangan item, dan PIY ini adalah korelasi antara item dan kriteria eksternal. Misalnya, bahwa ukuran hasil pada tes kemampuan, prestasi, atau memori jangka pendek
itu indeks validitasnya item adalah statistik yang mencerminkan sejauh mana tes mengukur apa yang dimaksud untuk mengukur sebagaimana tercermin pada tingkat item individu. Dalam kaitannya dengan eksternal ukuran kriteria, dalam analisis item, semakin tinggi indeks validitas item, semakin tinggi pula validitas terkait kriteria skor pada teks total. Sekian materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Lydia Nauli dengan NIM 213011184 akan melanjutkan pemaparan materi presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Menggunakan reliabilitas item dan indeks validitas bersama-sama bisa sangat membantu kita dalam menyusun tes yang memenuhi tingkat variance score dan reliabilitas minimum yang direncanakan. Misalnya dalam tes blueprint, tingkat minimum variance score dan reliabilitas sementara juga mempertimbangkan validitas tes yang terkait dengan kriteria. Hubungan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa total variance score test dinyatakan sebagai jumlah reliabilitas. Untuk membantu dalam konstruksi tes yang berguna, peneliti dapat memeriksa item yang menunjukkan keseimbangan optimal antara reliabilitas item dan validitas item. Dalam gambar 65 ini, indeks reliabilitas item diplot dalam kaitannya dengan indeks validitas item. Untuk tujuan pengembangan tes, item terjauh dari sudut kiri atas grafik pada gambar 65 harus dipilih terlebih dahulu untuk dimasukkan dalam tes. Item yang tersisa dapat dimasukkan, tapi penyertaannya harus dapat dipertahankan berdasarkan tujuan tes sebagaimana diartikulasikan dalam spesifikasi tes, misalnya dalam pertimbangan konten dan validitas konstruk. Tujuan dari bagian analisis butir dalam bab ini adalah memperkenalkan teknik statistik yang biasa digunakan buat mengevaluasi kontribusi butir-butir psikometrik yang dibuat dalam menghasilkan tes yang menunjukkan bukti reliabilitas dan validitas skor yang memadai dan juga relatif terhadap tujuan penggunaannya. Untuk tujuan ini, beberapa item dan statistik tes total diturunkan untuk memandu pemilihan set item akhir yang akan terdiri dari versi final test. Statistik kunci yang diperoleh dalam mengevaluasi item test termasuk statistik tingkat item seperti rata-rata dan variance item individual, proporsi yang benar untuk item, reliabilitas item, validitas item, dan indeks diskriminasi item. Lalu materi selanjutnya, standar setting. Tes kadang-kadang digunakan untuk mengklasifikasikan atau memilih orang berdasarkan kinerja skor sepanjang beberapa titik di sepanjang continuum skor. Titik di sepanjang continuum score dikenal sebagai cut-off score, sedangkan praktik menetapkan skor cut-off dikenal sebagai standard setting. Menetapkan cut-off score tunggal menghasilkan distribusi skor peserta ujian yang dibagi menjadi dua kategori. Praktik penetapan standar menggabungkan penilaian, pertimbangan psikometrik, dan kepraktisan penerapan cut-off score. Hambleton dan Pitonia menyatakan bahwa kata standar dapat digunakan bersama dengan yaitu A, konten dan keterampilan yang dipandang perlu untuk dicapai oleh kandidat, lalu B, skor yang mereka perlukan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Sizek dan Bunch pada tahun 2006 itu menawarkan klarifikasi lebih lanjut dengan menyatakan bahwa praktik penetapan standar harus terjadi di awal proses pengembangan tes untuk A, menyelaraskan dengan tujuan tes, item tes, format tugas, lalu B, ketika ada kesempatan untuk mengidentifikasi sumber bukti yang relevan yang berkaitan dengan validitas dari klasifikasi kategoris, lalu C, ada ketika bukti dapat dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, dan lalu D, ketika standar dapat secara bermakna memengaruhi pengajaran, persiapan peserta ujian, dan pemahaman luas tentang kriteria atau tingkat kinerja yang diwakilinya. Misalnya dalam tes prestasi pendidikan, siswa itu bakal dituntut untuk mencapai tingkat penguasaan tertentu sebelum masuk ke kelas berikutnya. Dalam lisensi atau pengujian pekerjaan sendiri, peserta ujian itu diharuskan untuk dapat memenuhi standar tertentu sebelum lisensi atau sertifikasi sebelum sertifikasinya juga diterbitkan. Inti dari semua metode untuk menetapkan nilai batas untuk menentukan tingkat penguasaan tertentu adalah borderline examining. Borderline examining ini didefinisikan sebagai peserta ujian hipotesis yang digunakan oleh para ahli materi pelajaran sebagai titik acuan untuk membuat penilaian mengenai apakah peserta ujian dengan kemampuan atau prestasi batas tersebut akan menjawab item tes yang ditinjau dengan benar. Nah, baru-baru ini itu pembentukan program No Child Left Behind atau NCLB dan Individuals with Disabilities atau ACT IDEA
telah menghasilkan beberapa kategori kinerja skor, misalnya basic, proficient, dan advanced. Dalam skenario ini, 2 skor cut-off diperlukan untuk membagi distribusi skor menjadi 3 kategori kinerja. Contoh dari dampak penetapan standar dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan mungkin nggak lebih mendalam daripada ketika tes kecerdasan telah digunakan sebagai salah satu kriteria dalam keputusan untuk mengeksekusi seseorang yang dihukum karena pembunuhannya. Misalnya itu dalam Atkins versus Virginia pada tahun 2002, seseorang yang dijatuhi hukuman mati ditentukan untuk memiliki skor kecerdasan skala penuh 59 atau mengklasifikasikannya sebagai keterbelakangan mental. Pada skala kecerdasan dewasa Wechsler 3 berdasarkan penilaian orang tersebut, MA membatalkan hukuman tersebut dengan memutuskan bahwa eksekusi orang terbelakang mental adalah dianggap sebagai hal yang kejam dan gak biasa. Oleh karena itu, dilarang atau menjadi hal yang forbidden oleh amandemen ke-8 Konstitusi Amerika Serikat. Singkatnya, penetapan standar adalah aktivitas pengukuran yang memainkan peran penting dalam membuat keputusan yang tepat tentang kinerja peserta ujian. Mengingat pentingnya keputusan yang dibuat, peran pengukuran dalam penetapan standar adalah memberikan informasi yang akurat dan juga relevan. Psikometri bakal memainkan peran penting dalam penetapan standar dengan memastikan bahwa setiap klasifikasi atau keputusan yang dibuat didasarkan pada data berkualitas tinggi. Istilah kualitas tinggi ini berarti bahwa data itu ya jelas objektif, dapat dipertahankan, dan dapat direproduksi. Aktivitas penetapan standar secara umum dan penetapan cut-off score secara khusus didukung oleh proses yang komprehensif yang juga memasukkan kriteria eksplisit. Lalu materi selanjutnya ada standard setting approaches. Banyak skema diusulkan mengenai klasifikasi metode penetapan standar. Metode penetapan standar ini diklasifikasikan sebagai referensi norma atau referensi kriteria. Tergantung juga pada tujuan dan jenis tes mana yang digunakan. Pendekatan referensi norma adalah metode untuk memperoleh makna dari nilai tes dengan mengevaluasi nilai tes peserta ujian dan membandingkannya dengan nilai dari sekelompok peserta ujian. Misalnya tes sertifikasi atau lisensi dapat dilaksanakan setiap tahun atau 3 bulan dan tujuan tesnya itu adalah untuk memastikan bahwa peserta ujiannya ini sendiri memenuhi standar tertentu atau enggak, yaitu tingkat skornya itu seperti 80% benar, relatif terhadap satu sama lain. Pendekatan ini itu sesuai jika populasi peserta ujian stabil sepanjang waktu, juga pengujiannya itu memenuhi tujuan, yaitu selaras dengan standar praktik berbasis konten untuk organisasi atau entitas sertifikasi ataupun lisensinya. Sebagai alternatif, metode yang direferensikannya ini kriteria bersifat mutlak karena mereka itu berfokus pada memperoleh bagaimana makna dari skor tes dengan mengevaluasi skor peserta ujian dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Misalnya metode didorong sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh peserta ini untuk lulus dalam suatu program studi. Inti dari metode referensi kriteria adalah poinnya bahwa pencapaian yang memadai oleh peserta ujian hanya didasarkan pada peserta ujian dan sama sekali tidak berhubungan dengan kinerja peserta ujian lainnya. Akhirnya, metode referensi standar versi modifikasi dari metode referensi kriteria baru-baru ini tuh memuncul dalam pengujian prestasi pendidikan berisiko tinggi. Metode referensi standar terutama itu didasarkan pada metode referensi kriteria. Misalnya peserta ujian itu harus memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu sebelum masuk ke kelas berikutnya. Informasi skor normatif juga dibuat oleh organisasi penguji yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penilaian tes. Untuk yang pertama itu ada tujuan akuntabilitas pendidikan, misalnya yang tadi No Child Left Behind atau NCLB, dan yang kedua itu laporan kinerja distrik sekolah di seluruh negara bagian. Bagian berikut itu memperkenalkan 4 pendekatan umum yang menetapkan cut-off scores. Pembaca yang mencari informasi mengenai komprehensif tentang berbagai pendekatan yang saat ini terjadi untuk skenario pengujian khusus harus mengacu pada Cizek dan Bunch 2006 yang tadi dan Zicki, Pierre, and Livingston. Lalu materi selanjutnya ada The Nedelski Method. Metode Nedelski.
Metode Nadelsky itu adalah salah satu metode penerapan standar pertama yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam lingkungan pendidikan untuk menetapkan nilai potong pada tes referensi kriteria yang terdiri dari item pilihan ganda. Namun karena metode ini itu berfokus pada tingkat kinerja yang absolut, metode Nadelsky ini juga banyak digunakan dalam menetapkan standar di bidang pengujian sertifikasi dan licensing atau license. Aspek yang berguna dari metode ini itu adalah bahwa subject matter experts atau SME harus membuat penilaian tentang tingkat keparahan alternatif tanggapan yang salah dalam kaitannya dengan bagaimana peserta ujian itu dengan kemampuan yang melewati garis batas akan bernalar melalui pilihan jawaban. Seorang ahli materi pelajaran yang berpartisipasi dalam pelatihan penetapan standar diminta untuk memeriksa sebuah pertanyaan dan untuk menghilangkan jawabannya yang salah dapat dikenali oleh peserta ujian dengan kemampuan melewati garis batas sebagai jawaban yang salah. Misalnya butir soal itu kayak jika Anda tersesat di hutan lebat di sore hari, bagaimana Anda bisa menemukan jalan kembali ke daerah yang dikenal? Yang pilihannya itu ada A, gunakan matahari untuk membantu Anda menemukan jalan Anda, lalu B, ikuti jalan, lalu C, berteriak minta tolong, lalu D, tunggu pihak berwenang untuk menemukan Anda. Dalam metode Nadelsky ini, ahli materi pelajaran mungkin memutuskan bahwa ujian batas akan dapat menghilangkan pilihan jawaban C dan D. Karena pilihan itu tuh mungkin membuat orang yang terdampar hilang tanpa batas. Sedangkan jawaban B adalah pilihan yang lebih masuk akal, tapi jalannya itu mungkin ada ataupun nggak ada gitu. Sedangkan opsi A itu dengan menggunakan matahari kan. Dengan menggunakan matahari itu bisa jadi pilihan terbaik. Walaupun ada kemungkinan matahari itu ya nggak bersinar atau cuaca juga nggak mendukung pada saat itu. Menetapkan skor cut-off pada tes untuk peserta ujian berdasarkan satu set item tes mirip dengan contoh di atas. Hasil sebagai berikut. Pertama itu probabilitas respon yang benar dihitung untuk setiap item pada tes. Misalnya probabilitas jawaban yang benar adalah peserta ujian adalah 1 dibagi dengan jumlah alternatif jawaban yang tersisa setelah peserta ujian menghilangkan pilihan jawaban yang salah. Pada item contoh di atas, borderline eczema ini dapat menghilangkan pilihan jawaban C dan D. Meninggalkan kemungkinan jawaban yang benar sebagai 1 dibagi 2 atau 50%. Setelah probabilitas untuk setiap item tes dihitung, mereka itu dijumlahkan untuk membuat perkiraan skor cut-off-nya. Metode Nadelsky ini setidaknya memiliki 2 kelemahan. Yang pertama itu jika peserta ujian borderline dapat menghilangkan semua kecuali 2 pilihan jawaban atau mungkin semua pilihan jawaban, maka probabilitas jawaban yang benar adalah 0,5 atau 1,0 atau 1. Tidak ada kemungkinan antara 0,5 dan 1 yang mungkin. Kedua, isi butir tes dapat dihilangkan secara substansial dari apa yang sebenarnya biasa dilihat oleh peserta ujian dalam praktik. Untuk alasan ini, menggunakan tanggapan item yang sebenarnya dari tes percontohan sangat berguna untuk membantu ahli materi pelajaran dalam prosedurnya. Memerlukan data percontohan aktual dengan tanggapan item bermasalah untuk setiap teknik skor cut-off yang hanya berfokus pada item tes, memberikan sedikit pertimbangan untuk kenyataan yang praktis. Baiklah, sekian materi presentasi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Graciela Francisca dengan NIM 2013-01183. Saya akan melanjutkan materi pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah metode Able. Dalam metode Able, hal dasar yang dilakukan adalah pengelompokan item tes ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kesulitan setiap item, mulai dari mudah, sedang, ataupun sulit, dan relevansi ataupun kepentingannya. Selanjutnya, hasilnya itu akan dipilih probabilitasnya bahwa ada suatu batasan pada peserta ujian untuk merespon bahwa setiap item itu benar. Probabilitas yang sama ditentukan untuk semua item dalam kelompok item yang diharapkan peserta ujian dapat menjawabnya dengan benar. Adapun kelemahan dari metode Able ini yaitu misalnya ada saat pengelompokan diberi 15 item, maka hanya boleh membuat 15 item tentang kemungkinan peserta ujian pada garis batas merespon dengan benar dari semua ataupun jumlah total item tes. Kemudian ada juga kelebihan metode ini, yaitu ahli materi pelajaran ataupun pemberi tes harus mempertimbangkan relevansi dan kesulitan setiap butir tesnya.
Selanjutnya, yang terakhir adalah metode bookmark, yang dimana digunakan untuk item tes yang diskalakan ataupun skor dengan menggunakan teori respon item ataupun IRT. Adapun penerapan nilai pisah batas dengan menggunakan metode bookmark ataupun penanda ini, yaitu yang pertama, ahli materi diberikan buku kecil yang berisi soal-soal tes yang diurutkan dari yang mudah hingga yang kesulit. Tugas ahli materi pelajaran adalah memilih titik dalam perkembangan item di mana peserta ujian berkemungkinan akan merespon dengan benar dari sudut pandang probabilistik. Dalam metode ini juga probabilitas yang sering digunakan untuk titik demarkasi di mana item mudah digeser dari item sulit adalah titik 67 ataupun 0,67. Misalnya titik di demarkasi ini menetapkan satu set item mudah yang dijawab dengan benar oleh peserta ujian, batas dengan probabilitas 0,67. Sebaliknya, kalau kelompok item lebih sulit yang tersisa tidak akan dijawab dengan benar dengan probabilitas kurang dari 0,67. Jadi setelah titik penanda dipilih, skor yang diharapkan dari peserta ujian pada titik batas mudah ditentukan. Keuntungan lain dari metode ini adalah bahwa beberapa skor cut-off dapat ditetapkan dalam satu set item test. Itu misalnya gradasi tingkat kemahiran seperti pemula, mahir, dan lanjutan. Juga metode ini berfungsi untuk item tes, respon yang dibangun, serta untuk item pilihan ganda. Tantangan potensial dari penggunaan metode ini adalah bahwa ahli materi pelajaran tidak terbiasa dengan IRT berkemungkinan akan mengalami kesulitan memahami hubungan antara jumlah item yang dijawab dengan benar dan nilai batas pada tes. Misalnya jika skor cut-off dipilih sebagai 19, orang-orang itu berkemungkinan berpikir bahwa 18 item itu dijawab harus dengan benar. Namun hubungannya berbeda dengan IRT ini, di mana transformasi kesulitan item dan kemampuan orang terjadi, dan akibat skor batas yang benar angka mentah jarang cocok dengan jumlah pertanyaan yang mendahului bookmark. Sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.